menjelaskan penyelesaian dari contoh soal yang di slide tadi. Langkah yang pertama, jika kita menggunakan metode simplex, yaitu menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan dari soal yang tadi, Z sama dengan 45x1 ditambah dengan 55x2. Setelah menentukan fungsi tujuan, tentukan fungsi kendala. Fungsi kendalanya 6x1 ditambah 4x2 lebih kecil sama dengan 120, 3x1 ditambah 10x2 lebih kecil sama dengan 180, x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Yang berikutnya, menentukan variabel pembantu. Pada variabel pembantu ini perlu kita ketahui variabelnya kita bisa menggunakan variabel apa saja sebagai variabel pembantunya selain variabel-variabel yang sudah diketahui. Di sini saya menggunakan S1 dengan S2. Sehingga variabel pembantunya Z dikurang 45x1 dikurang 55x2 sama dengan 0, 6x1 ditambah 4x2 ditambah S1 sama dengan 120, 3x1 ditambah 10x2 ditambah S2 sama dengan 180. Langkah yang kedua, kita memasukkan nilai dari fungsi kendala ini yang sudah kita rubah ke dalam bentuk variabel pembantu ini tadi ke dalam tabel 1. Variabel dasar pada tabel 1 yaitu Z, S1, S2 dan nilai pada baris Z 1, min 45, min 55, 0, 0, 0. Jika teman-teman bingung kenapa dari mana kita bisa mendapatkan nilai pada baris Z ini, nilainya itu diperoleh dari variabel pembantu ini. Begitupun juga untuk baris S1 dengan S2. Setelah kita sudah membuatnya ke dalam bentuk tableau yang pertama ini, kita menentukan kolom kunci. Kolom kunci di sini yaitu terletak pada kolom X2. Kenapa terletak pada kolom X2? Karena di sini mempunyai nilai negatif yang paling besar daripada kolom-kolom yang lainnya. Setelah menentukan kolom kunci, kita menentukan baris kunci. Cara untuk menentukan baris kunci yaitu dengan membagi nilai yang ada pada kolom S ini dengan nilai yang ada pada kolom kunci. Kemudian hasil bagi dari nilai yang ada pada kolom S dengan kolom kunci, kita buat perbandingan mana nilai yang paling kecil itu yang akan menjadi baris kunci. Nah, di sini setelah saya membagi nilai yang ada pada kolom S dengan kolom kunci ini, sehingga baris kuncinya pada baris S2. Setelah menentukan baris kunci, kita menentukan angka kunci. Dan yang menjadi angka kunci di sini yaitu 10. Yang berikutnya, transformasi baris kunci X2 menggantikan S2. Cara untuk mentransformasi X2 menggantikan S2 yaitu kita membagi semua nilai yang ada pada baris kunci ini dengan angka kunci. Misalnya 0 bagi 10 sama dengan 0, 3 bagi 10 sama dengan 3 per 10, 10 bagi 10 sama dengan 1, 0 bagi 10 sama dengan 0, 1 bagi 10 sama dengan 1 per 10, 180 bagi 10 sama dengan 18. Setelah menentukan transformasi baris kunci, kita menentukan transformasi baris Z dengan transformasi baris E1. Cara menentukan transformasi baris Z yaitu dengan cara dengan cara nilai lama dikurangi dengan nilai yang ada pada kolom kunci dan dikali dengan nilai yang merupakan hasil dari transformasi baris kunci X2 menggantikan S2.
Nah, begitupun dengan cara mencari nilai dari transformasi baris S1. Setelah kita tadi menentukan nilai transformasi dari baris kunci X2 menggantikan S2 dan transformasi baris Z dan transformasi baris S1, kita masuk pada tablo yang kedua. Nah, jika teman-teman bingung mengapa nilai pada tablo yang kedua ini, nilai dari baris Z, S1 dengan X2 berbeda pada nilai yang ada pada tablo yang pertama. Baik, untuk tablo yang kedua ini, nilai dari baris Z, S1 dengan X2 kita ambil dari nilai yang merupakan hasil transformasi tadi yang telah saya jelaskan. Nah, dalam metode simplex dikatakan optimal bahwa pada baris Z ini tidak ada lagi angka negatif, tetapi di sini kita lihat masih ada angka negatif, yaitu min 28,5. Maka kita kembali lagi ke langkah pertama yang telah saya jelaskan tadi, yaitu menentukan kolom kunci, unsur kunci, dan baris kunci. Nah, di sini yang menjadi baris kunci yaitu S1 pada baris S1, dan kolom kuncinya itu X1 dan unsur kuncinya itu 4,8. Kemudian kita transformasi baris kunci X1 menggantikan S1. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, caranya itu dengan membagi semua nilai yang berada pada baris kunci dengan angka yang menjadi unsur kunci. 0 bagi 4,8 sama dengan 0, 4,8 bagi 4,8 sama dengan 1, 0 bagi 4,8 sama dengan 0, 1 bagi 4,8 sama dengan 1 per 4,8, min 0,4 bagi 4,8 sama dengan min 0,083, 48 bagi min 4,8 sama dengan 10. Kita sudah mendapat transformasi baris kunci. Setelah kita menentukan nilai dari transformasi baris kunci X1 menggantikan S2, kita juga menentukan transformasi baris Z dengan transformasi baris X2. Caranya yaitu nilai lama yang berada pada baris Z ini dikurangi dengan nilai pertama yang ada pada kolom kunci dan dikalikan dengan nilai dari hasil transformasi baris kunci X1 menggantikan S1. Setelah kita sudah mendapatkan nilai transformasi baris Z dan transformasi baris X2, berikutnya kita masuk pada tablo yang ketiga. Nah, nilai pada tablo yang ketiga ini kita mengambil nilainya dari hasil transformasi baris Z ini, transformasi baris X2 dan transformasi baris kunci X1 menggantikan S1. Kita lihat di sini bahwa pada baris Z sudah tidak ada angka negatif. Maka kita dapat menarik kesimpulan, yaitu kesimpulan untuk keuntungan maksimum X1 dengan X2. Kita mengambil angka pada kolom S ini. Jadi kesimpulannya, keuntungan maksimumnya 1275, X1 atau jumlah sepeda yang dihasilkan yaitu 10 unit, dan X2 atau jumlah motor yang dihasilkan yaitu 15 unit.